ada yang PRS, terus ketika scan statusnya berhasil tulisannya, tapi statusnya dia belum absen atau tidak terrecord. Ada nggak? Wilher, kamu lagi. Masalahnya sama. Masih Pak, karena KRS saya belum divalidasi Pak. Oke. Di ini ya, dihubungi dosen walinya ya. Apakah harus bertemu ya, atau cukup via chat saja gitu ya. Jadi dihubungi. Ini udah tanggal 5, besok terakhir ya. Besok itu terakhir untuk validasi tanggal 6. Ya, siapa lagi? Kamu kenapa Saya, Ahmad Pak. Sadian? Oh, KRS saya belum divalidasi, Pak. Oke. Oke, ada lagi? Tidak ada ya? Wiler sama Ahmad Sahdian aja ya. Oke ya. Nah, jadi saya ingatkan lagi ya, karena terakhir PRS itu, masa PRS itu adalah 6 ya, besok ya. Ya, sebenarnya sebentar. Ya, sebenarnya terakhir itu besok gitu ya. Jadi minggu depan itu saya tidak lagi menerima alasan karena belum divalidasi gitu ya. Makanya silakan hubungi dosen walinya masing-masing ya untuk minta divalidasi gitu ya. Karena besok terakhir PRS-an gitu ya. Dan minggu depan saya tidak menerima lagi tidak terrecord gitu misalnya ya. Jadi biar kita rapi gitu ya. Jadi silakan hubungi dosen walinya masing-masing ya. Kemudian minta tolong ya untuk divalidasi gitu ya. Baik ya. Sudah ya, ya, baik ya, saya lanjutkan ya. Ya, ini adalah pertemuan minggu kedua kita ya, di mana pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas mengenai apa ya kemarin tuh? Sebentar, saya lupa. Apa kemarin itu? Oh, mengenai tambang dan lingkungan ya. Mengenai tambang dan lingkungan ya, bagaimana pengaruh tambang terhadap lingkungan gitu ya. Kemudian bagaimana kondisi wilayah di penambangan ya, lingkungan di wilayah penambangan itu kemarin sudah saya berikan gambarannya ya. Nah, pada minggu kedua ini kita akan membahas mengenai perkembangan isu lingkungan ya di dunia dan di Indonesia, termasuk nanti kita membahas mengenai lembaga pemerintah ya terkait dengan lingkungan. Udah nak ya? Udah ya? Udah. Ya, jadi kita pertama membahas mengenai di dunia dulu ya. Perhatian terhadap isu lingkungan itu ya di dunia itu dimulai setelah Perang Dunia Kedua, tepatnya pada masa rehabilitasi ya, terutama di Eropa dan Jepang. Kenapa? Hasil dari Perang Dunia Kedua itu meninggalkan banyak dampak gitu ya, banyak dampak terhadap lingkungan gitu ya. Jadi setelah perang nih ya, itu muncullah dampak, salah satunya itu adalah di Teluk Minamata Jepang ya. Itu muncul suatu penyakit ya yang sebenarnya dia nggak tahu nih masyarakat sana ini penyakit apa dan kenapa kayak gitu ya. Penyakit apa dan kenapa, nanti akan saya berikan gambarnya gitu ya, penyakit tersebut gitu ya. Ternyata setelah diteliti gitu ya, itu akibat dari sisa-sisa perang itu ya. Jadi waktu perang pakai nuklir, waktu perang pakai zat kimia gitu ya. Nah, itu menyebabkan dampak gitu ya terhadap manusia ya, terhadap manusia. Apalagi kan setelah itu kan di Jepang itu kan dibom ya, di bombardir ya, tepatnya di kota Nagasaki dan Hiroshima pada tahun 45 itu ya. Nah, ternyata itu meninggalkan dampak yang serius gitu ya terhadap kesehatan manusia ya, baik itu karena kimianya ya ataupun misalnya ada nuklir ya,
Nah itu meninggalkan penyakit itu ya. Nah itu mulai sadar nih orang-orang ya bahwasanya ternyata orang itu akan menimbulkan dampak gitu ya terhadap kesehatan ya, dalam hal ini terhadap lingkungan gitu ya secara umumnya gitu ya. Nah selanjutnya itu juga ada beberapa buku ya, buku yang dia menginspirasi pentingnya masa depan bumi ya. Salah satunya itu ada The Silent Spring tahun 1962 ya. Jadi The Silent Spring ini itu adalah buku yang menggambarkan bagaimana sepinya musim semi. Biasanya ya musim semi kita nggak mengalami musim semi ya, tapi di Jepang ya dan di negara-negara 4 musim lainnya mengalami gitu ya musim. Jadi biasanya di musim semi itu ditandai dengan namanya tumbuhan mulai bertunas gitu ya, mulai munculnya daun-daun hijau, burung-burung ataupun binatang-binatang, tupai dan lain-lain itu keluar ya dari masa hibernasinya ketika musim dingin gitu ya. Keluar gitu ya, kemudian burung cicit gitu ya, suara burung banyak gitu ya. Nah ini ya seharusnya seperti itu, tapi untuk musim semi ini itu kok sepi ya, nggak ada suara burung. Ternyata ya burung-burung tersebut nggak menetas, gagal untuk menetas karena cangkang burung telur tersebut ya itu terkena kimia ya, terkena zat kimia ya ataupun terkena pestisida ya dan lain-lain gitu ya. Nah, sehingga cangkang lunak. Nah, akibatnya cangkang ini itu pecah sebelum waktunya. Ya, ya, netas prematur lah bahasanya ya. Nah, jadi belum waktunya lahir, cangkangnya udah pecah. Akhirnya apa? Calon burungnya ini, calon bayinya ini mati gitu ya. Mati sehingga begitu musim semi nggak ada suara burung gitu ya. Nggak banyak suara burung kayak gitu ya. Nah, itu ya digambarkan dalam buku ini gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Karangan Rachel Carson ya. Nah, jadi seperti itu. Itulah dampak dari dampak terhadap lingkungan gitu ya. Nah, selanjutnya ada buku tahun 68 ya, The Population Bomb karangan Paul Ehrlich ya. Itu menggambarkan tentang ledakan penduduk gitu ya. Ledakan penduduk ataupun populasi penduduk yang meningkat gitu ya, populasi manusia yang meningkat. Di mana daya tampung bumi itu tidak cukup lagi untuk menampung populasi tersebut gitu ya. Ya kayak kita aja gitu ya, kalau misalnya di ITERA gitu ya, misalnya ya di ITERA. Kalau misalnya sekarang ini kita lihat ya, sekarang ini aja ya sedang terjadi. Ya ini apa terkait dengan ruang kelas misalnya ya. ITERA itu meskipun baru, tapi peminatnya luar biasa banyak ya. Itu kita udah kayak perguruan tinggi yang udah settle lah gitu ya, udah sepuh lah gitu ya, maksudnya udah lama gitu ya. Padahal kita baru ya, tapi jumlah peminatnya itu banyak gitu ya. Nggak usah jauh-jauh, ditambang aja ini saya buka ya, dulu angkatan berapa ya, 2020 kalau nggak salah ya, 2020 itu yang paling banyak ya, 2020 atau 2021 saya lupa ya, itu menyentuh angka 200-an ya. Saya lupa itu antara 2020 atau 2021 itu tuh menyentuh angka 200-an. Kemudian karena keterbatasan dosen ya, keterbatasan dosen kita, yang dosen kita hanya waktu itu masih 8 ya. Sekarang udah 10 lah ya, alhamdulillah ya, nambah 2 ya. Waktu itu masih 8 ya. 8 dosen dengan mahasiswa yang segitu banyak gitu ya. Oh ya, angkatan 2021 itu kalau nggak salah ya. Segitu banyak itu karena udah ada angkatan 2019 sama 2020 yang cukup banyak gitu ya. Jadi beban dosen itu ada rasio ya. Kalau kalian buka di aturan ya, aturan pendidikan tinggi itu, rasio dosen sama mahasiswa itu kalau nggak salah 1 banding berapa gitu ya. Lupa saya, 1 banding berapa. Pokoknya kita itu udah over banget. Jadi satu dosen itu bisa megang 30 kalau nggak salah waktu itu. Ya, atau 28 gitu ya. Nah, itu kan udah over banget. Sehingga kita minta mengajukan untuk penerimaan mahasiswa selanjutnya tambang itu minta 120 kalau nggak salah. Ya, langsung kita kurangin 80. Ya. 120 kalau nggak salah. Itu udah ideal itu ya. Belum ideal juga sih sebenarnya, tapi setidaknya udah mendekati ideal lah ya untuk dosennya. Tapi ternyata sama di ITERA
dituruninya cuma nyampe 180. Kalian satu angkatan berapa? Nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya? Ya udah kalau nggak ada yang tahu ya. Masa nggak ada yang tahu? Satu angkatan berapa orang? Kalian nggak pernah? Ya, silakan Ferry. Oh, 203 ya? 203. Oh, berarti kalian ini angkatan 22 berarti. Ya. Oh, berarti angkatan 22 ini yang saya bilang nyampe 200-an itu. Pokoknya kita itu nyentuh 200 waktu itu. Udahnya baru turun. Nah, kayak angkatan 23 ini turun ya. Angkatan 23 ini turun. Kenapa? Karena waktu itu kami minta 120 sama ITERA dikasihnya 180. Cuma diturunin 20 mahasiswa. Ya, cuma diturunin pokoknya yang kalau kalian itu 200, terus angkatan 23 itu 180, nah itu maksud saya. Transisi itu. Tadinya 200 gitu ya, 200-an. Ya, cuman kami minta turun jadi 120 karena beban dosennya terlalu banyak gitu ya untuk rasio dosen mahasiswanya. Ternyata diturunin ITERA cuma 20. Akhirnya nerima 180-an. Sampai dengan terakhir ya, sampai dengan terakhir angkatan 23 ya, saya dosen walinya ya, itu 184. Iya, berarti dari kalian ya. Terakhir itu yang 200 itu kalian. Kemudian kami minta 120, ternyata dikasih 180 ya. 80, turunnya cuma 20 orangan ya. Nah, jadi seperti itu. Ini ITERA ini luar biasa. Jadi kalian seharusnya bangga gitu ya sama ITERA ya. Kenapa? Ya bangga masuk ITERA gitu ya. Kenapa? Ya ini ya. Karena kita itu baru ya. Kita itu umurnya ya dari 2014 ya, inisiasi mulai awalnya itu ya, kemudian kampusnya itu masih di Jatinangor waktu itu ya, masih di ITB, tapi ITB yang Jatinangor, bukan ITB yang di Ganesha, bukan di ITB yang di Bandung gitu ya, di kota Bandung bukan, tapi di Jatinangor. Katakanlah 2014, kita baru 10 tahun ya, kita baru 10 tahun, itu kalau 10 tahun itu SD kelas berapa ya? Pokoknya masih SD lah kita ini ya. Kurang lebih masih SD. Tapi peminat kita luar biasa. Nggak usah jauh-jauh, tambang aja ya. Tambang aja itu perbandingannya ya, rasionya antara diterima dengan dengan yang ditolak atau tidak diterima karena keterbatasan kuota. Itu kemarin kita urutan keberapa ya? Ketiga kalau nggak salah. Ya. Kita di bawah informatika sama sipil apa keempat, di bawah farmasi juga saya lupa ya. Kemarin itu. Tapi yang pasti kita masih besar gitu ya rasionya ya. Itu masih tambang aja gitu ya. Belum kayak prodi informatika gitu ya, yang memang banyak orangnya gitu ya, banyak kuotanya. Kemudian prodi lain gitu ya, yang memang kuotanya besar gitu ya. Karena memang mereka dosennya juga banyak ya, informatika itu dosennya banyak. Makanya kuota mereka besar, ya mungkin masih ideal gitu ya. Nah, kita ini udah dosennya sedikit, kuotanya besar pula penerimaannya setiap tahunnya ya. Nah, jadi banyak yang diterima. Nah, sementara ya ruang kelas itu terbatas ya. Ruang kelas itu sangat terbatas. Makanya kita ada yang kelas online, ada yang kelas offline. Nggak bisa kita kelas offline semua. Karena nggak kebagian. Ya, nggak kebagian ruang kelas. Ya, se-ITERA ini kan prodinya ada 40-an. Ya, ada 40 berapa ya? 40 sekian apa 40 gitu ya. Itu dari 40 prodi itu mata kuliahnya aja ada berapa gitu ya. Terus di hari yang sama, katakanlah sekarang kayak hari ini, hari Kamis gitu ya, itu di jam yang sama, misalnya ya, jam 7 gitu ya, atau jam 8, atau jam 9 gitu ya, itu ada berapa mata kuliah itu yang running, yang mengadakan perkuliahan. Sementara ruang kelas kita itu sangat terbatas ya. Makanya kalau kalian lihat di roster yang dibagikan, di Excel yang dibagikan sama Pak Age, itu kan ada mata kuliah yang tidak ada ruangan katanya. Ada yang dapat nih, ada yang di GK2, GK1, di gedung E ya. Kemudian ada juga yang di gedung D gitu ya, di atas itu misalnya. Nah, tapi ada juga yang nggak dapat ruang kayak gitu ya. Tidak ada ruangan, ya itu ya, keterbatasan. Nah, population bomb ini ya itu menggambarkan seperti itu. Kapasitas atau daya tampung dari bumi itu tidak bisa lagi menampung umat manusia karena keledakan populasi. Ya, nah itu digambarkan dalam buku ini kayak gitu ya, digambarkan dalam buku ini sehingga nanti akan terjadi chaos, akan terjadi kacau, ya di bumi ini. Kenapa? Ya karena ledakan populasi,
bumi tidak mampu lagi menampungnya, sumber daya alam, sumber daya untuk tempat untuk kita konsumsi gitu ya, untuk makan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari itu tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan manusia di bumi ini ya. Nah, itu terjadi ledakan intinya ya. Itu ya digambarkan dalam buku ini gitu ya. Kemudian ada the limits to grow ya. Jadi gitu ya, iteratif ceritanya begitu. Tambang ini tidak serta-merta seperti ini gitu ya. Jadi tidak serta-merta maksudnya, Pak itu kok angkatan kami diturunin sih Pak gitu, jadi 180 orang misalnya gitu ya, nanti kalau 2023 bertanya gitu ya. Ya karena dosen kita dikit gitu ya. Coba kalian nanti cari ya aturannya itu, rasionya itu cuma berapa ya, 1:13 kalau nggak salah. Coba saya cari dulu, saya lupa soalnya. Rasio dosen mahasiswa 1:20 untuk eksakta. Ya, 1:30 itu untuk ilmu sosial. Idealnya ya, idealnya. Artinya ya, satu orang dosen itu memegang 20 orang mahasiswa. Itu seluruh ya. Seluruh gitu ya. Bukan satu angkatan ya. Bukan satu angkatan, tapi seluruh gitu ya. Jadi idealnya satu orang dosen itu memegang 20 mahasiswa gitu ya. Itu ya dasarnya, idealnya ya, rasio dosen. Sekarang lihat aja ya, ini kita udah bagi nih. Dosen wali aja. Dosen wali saya ya, untuk angkatan 23 mahasiswa perwalian saya untuk angkatan 23 ya, itu ada 80-an orang, 90 ya. 90-an orang. Itu 2023. Belum ditambah 2019 karena masih ada yang belum lulus ya, mahasiswa wali saya, mahasiswa perwalian saya. Belum tambah 20 ya. Itu bayangin aja ya. Itu jauh ya rasionya, 1:20 dari mana itu ya. Gitu ngelihatnya aja. Coba lihat dosen yang lain, itu dosen walinya berapa. Kalian aja kalau 200, kan kalian itu dipegang oleh 2 orang dosen wali ya. Saya nggak tahu wali dua siapa? Pak siapa atau Bu siapa? Pak Laude sama Bu Jarwinda, Pak. Nah, Pak Laude sama Bu Jarwinda dibagi 2. Kalian itu ada 200-an, dibagi 2, 100-an. Artinya satu orang dosen megang kalian itu 100 mahasiswa. Ya. Satu orang dosen megang 100 mahasiswa. Nah, itu gimana coba itu? Banyak banget itu ya. Banyak banget itu. Saya aja dulu di angkatan saya itu ya, baru waktu S1 ya. Pertama masuk itu cuma 40 orang, 40-an ya, 40 sekian lah. Ya. 40-an sekian orang gitu ya. Nah, itu udah ideal itu. Karena kalau itu dibagi jadi 2 dosen ini sekitar 20-an lah ya. Ya, nggak jauh-jauh dari 20 gitu ya. Ya, mungkin 20 sekian gitu ya satu dosennya gitu ya. Idealnya seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya kurang ideal kita. Cuman susah ya nyari dosen tambang itu ya. Kenapa? Ya biasanya ya, kebanyakan ya, tapi nggak semua. Kebanyakan setelah lulus S1 mereka mau kerja gitu ya. Karena kerja di tambang kan menggiurkan gitu ya. Nah, jadi kebanyakan mau kerja gitu ya. Hanya beberapa yang mau melanjutkan S2. Itu pun S2, setelah S2 mau daftar tambang itu belum tentu mau daftar di ITERA gitu ya. Kan prodi tambang kan ada di ITB, UPN ya. Kemudian ada di mana gitu ya, ada yang swastanya juga ada ya, Cordova dan lain-lain gitu ya. Negerinya juga ada gitu ya. Nah, jadi kan belum tentu daftarnya di ITERA kayak gitu ya. Makanya agak susah. Kita kemarin itu aja buka CPNS ya, itu dapatnya eksternalnya 2. Ya, yang dari eksternal ya. Yakni ada Pak Denny sama Bu Alicia. Ya cuma 2 itu kita dapat. Padahal kita membuka beberapa lowongan loh. Bahkan S3 kita buka lowongan juga waktu itu. Ya. Jadi seperti itu gitu ya. Nah, saya lanjutkan ya. Nah, ini adalah gambaran ya penyakit yang di Teluk Minamata Jepang itu ya. Jadi kurang lebih penyakitnya seperti ini ya. Jadi ini kayaknya kalau nggak radiasi nuklir gitu ya, apa kimia gitu, kimia berbahaya ya yang digunakan ketika perang gitu ya. Nah, kemudian ini adalah buku tadi ya, ada The Silent Spring sama The Population Bomb. Nah, kemudian
barulah kita lihat perkembangan di dunia itu seperti apa, ya. Jadi tahun 72 itu dilaksanakanlah United Nations Conference on the Human Environment di Stockholm, ya. Jadi konferensi lingkungan gitu ya, lingkungan manusia gitu ya di Stockholm. Nah, dari konferensi ini dia menghasilkan rencana kerja dan ada namanya UNEP ya, atau UN Environmental Program, program lingkungannya dari United Nations ya. Nah, tahun 83 itu sebagai bentuk dari tindak lanjut keputusan Majelis Umum PBB dibentuklah yang namanya WCED ya, atau World Commission on Environment and Development, di mana pemimpinnya ini namanya Gro Harlem Brundtland ya. Komisi Brundtland ini menghasilkan sebuah kajian nih yang judulnya Our Common Future tahun 87, di mana dalam Our Common Future ini yaitu mengusulkan strategi ya bagaimana kita mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan ya, atau sustainable development. Jadi sustainable development itu adalah pembangunan berkelanjutan ya, yang mana maksudnya itu adalah membangun atau memenuhi kebutuhan saat ini itu tanpa mengganggu ya generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya. Itulah ya. Nah, kita ya di tambang ITERA ya, itu kekhasan prodinya yaitu ya mungkin saya sudah bilang kekhasannya adalah berwawasan lingkungan gitu ya. Jadi apa namanya, tambang yang berwawasan lingkungan. Kita berharap ya engineer tambang ya lulusan dari teknik pertambangan ITERA itu nantinya menjadi seorang engineer tambang yang berwawasan lingkungan dan berpikir sustainable ya, sustainable development ke depannya ya. Jadi bagaimana dia menambang ya itu bisa sustainable. Ya sebenarnya ini sudah mulai digalakkan pemerintah ya melalui apa? Melalui PPM. Ya, program pemberdayaan masyarakat. Jadi bagaimana dengannya adanya tambang, tapi masyarakat itu tetap sustain, ya berkelanjutan. Nanti tambang berhenti pun masyarakat masih tetap berlanjut gitu ya dengan program-program tersebut gitu ya. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya itu perusahaan-perusahaan sekarang mulai ini ya, mulai digalakkan. Itu ada salah satu senior kalian 2021 gitu ya yang melakukan penelitian ini gitu ya tentang program pemberdayaan masyarakat, yaitu dosen pembimbingnya saya ya, nanti dia mau hari Minggu ya di salah satu perusahaan emas gitu ya, di salah satu perusahaan emas. Nah, itu terkait apa ya? Terkait PPM ini ya, program pemberdayaan masyarakat gitu ya. Nah, kemudian itu terkait dengan aspek sosial gitu ya. Jadi kemarin ada juga 2021 yang menghubungi saya, meminta saya gitu ya, meminang saya untuk menjadi pembimbingnya gitu ya. Tapi topiknya yakni tentang geometri jalan gitu ya. Saya bukannya nggak bisa geometri jalan, bisa gitu ya, bisa ya. Bahkan saya udah pernah ya membimbing beberapa orang ya, beberapa loh ya, bukan hanya satu ya, beberapa orang yang topiknya terkait dengan geometri jalan. Ya, terus topiknya terkait dengan ini juga, apa, penggunaan konsumsi bahan bakar. Pernah itu saya. Tapi kenapa? Saya sekarang lagi mau fokus gitu ya. Fokusnya ke lingkungan tambang, reklamasi dan pasca tambang, serta aspek sosial. Jadi saya tolak dengan halus gitu ya. Bahwasanya saya lagi fokus di ketiga itu gitu ya. Sehingga saya belum menerima topik lain ya. Itu ya. Pernah juga ada yang ketemu saya terkait dengan ini apa namanya K3 ya. Pernah itu ya, saya tolak juga ya. Yang angkatan 21 juga ya. Saya tolak juga karena saya masih fokus gitu ya ke lingkungan, reklamasi pasca tambang serta aspek sosial gitu ya. Jadi kalau misalnya mau saya jadi pembimbingnya gitu ya, pembimbing TA-nya, maka ya silahkan mengajukan topiknya ketiga itu gitu ya. Ketiga keempat itu gitu ya. Di luar dari itu nggak bisa gitu ya, bukan nggak bisa, saya belum mau menerima gitu ya. Mungkin bisa ketemu dosen yang lain gitu ya yang mau menerima topik itu atau memang keahliannya di bidang itu gitu ya. Nah, kemudian pada tahun 92 itu dilaksanakan Earth Summit ya di Rio de Janeiro, di mana dihadiri 127 negara, 108 diantaranya itu mengutus kepala negara termasuk Indonesia. Tahun 2002 dilakukan World Summit di Johannesburg ya. Dan tahun 2012, 10 tahun kemudian dilaksanakan Rio Plus 20 ya di Rio de Janeiro. Nah, ini adalah ya kegiatan-kegiatan ini itu terkait dengan lingkungan ya.
terkait dengan lingkungan, kegiatan-kegiatan mulai dari conference tadi ya, kemudian ada Earth Summit, World Summit, Rio Plus 20 gitu ya. Nah, kalau kita melihat ya, pada saat dilakukan Earth Summit di tahun 92 ya, itu dikenal dengan deklarasi Rio atau Earth Chapter, di mana dari Earth Summit ini ya, summit ini itu dihasilkanlah 27 prinsip, di mana 27 prinsip ini dia memprakarsai dan memacu kerjasama internasional. Jadi dari 27 prinsip ini ya, ketika suatu negara mau menjalankannya, dia didorong untuk bekerja sama dengan negara-negara lainnya. Ya, ini terkait dengan lingkungan ya. Mulai dari the role of man ya, kemudian ada the right to development ya, ada environmental protection gitu ya. Jadi 27 prinsip ini ya, bisa kalian baca sendiri lah ya. Ini memacu ya, memprakarsai kerjasama. Jadi antar satu negara dengan negara lainnya itu bukan dipaksa sih, mau tidak mau ketika melaksanakan prinsip ini itu bekerja sama dengan negara lainnya gitu ya, karena keterbatasan suatu negara ya. Contohnya aja nomor 17 misalnya, environmental impact assessment ya, jadi penilaian dampak sosial, dampak lingkungan misalnya. Nah, di suatu negara ya, itu dia mau menilai dampak sosial tapi dia keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, maka dia bekerja sama gitu ya. Misalnya kayak Indonesia bekerja sama dengan Jepang gitu ya, kemudian Jepang mengutuskan profesornya gitu ya untuk melakukan asesmen. Nah, itu misalnya seperti itu ya. Jadi dia kerjasama gitu ya. Nah, inilah 27 prinsip ya yang waktu itu ditelurkan ya, atau dimunculkan hasil dari Earth Summit di Rio de Janeiro tahun 92 ya. Nah, kemudian tadi sempat kita menyinggung yang namanya sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Apa sih itu? Nah, tadi sudah saya katakan bahwasanya sustainable development ya, pembangunan berkelanjutan itu adalah bagaimana kita membangun untuk memenuhi kebutuhan saat ini itu tanpa mengganggu pemenuhan kebutuhan di masa yang akan datang. Atau kita memenuhi kebutuhan saat ini ya tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya. Ya. Intinya adalah kalau kita mau memenuhi kebutuhan saat ini ya, itu kita juga harus memikirkan kebutuhan generasi yang akan datang ya. Contohnya seperti apa? Contoh yang dia tidak berkelanjutan gitu ya, misalnya ya, kita mau nyari ikan ya, kita mau nyari ikan di sungai ya untuk konsumsi dan untuk dijual, tapi karena kita rakus ya, karena kita serakah, kita menggunakan racun. Ya, kita menggunakan racun. Jadi kita meracun ikan. Ketika kita meracun ikan, maka ikan-ikan ya hingga telurnya, bahkan ikan-ikan yang masih kecil itu juga akan mati. Ya, akan mati terkena racun. Nah, ketika mati terkena racun, ya, maka nanti di sungai tersebut udah nggak ada lagi ya ikan-ikannya. Ya. Sehingga nanti beberapa tahun yang akan datang, bahkan mungkin berpuluh-puluh tahun akan datang, di sungai tersebut gak ada ikan lagi, kosong. Nah, nanti bagaimana generasi yang akan datang? Mereka mau nyari makan ikan gitu ya di sungai, nggak bisa lagi karena ikannya udah nggak ada lagi gitu ya, atau ikannya udah nggak in lagi, udah nggak berkembang biak lagi, udah mati semua ya, mulai dari yang gede sampai yang kecil ya, bahkan telur-telurnya mati karena diracun misalnya. Nah, jadi seperti itu ya. Itu contoh yang dia tidak memikirkan kebutuhan generasi yang akan datang gitu ya. Nah, jadi sustain ini ya diharapkan kita menambang gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan saat ini gitu ya, tapi kita juga memikirkan ya yang masa yang akan datang, bagaimana generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya ya, bagaimana kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya, itu harus dipikirkan juga ya. Nah, namun dalam penerapan sustainable development ini ya, itu terjadi perdebatan contoh negara maju dan negara berkembang gitu ya. Negara maju kan itu kan ditandai dengan industrinya yang tinggi gitu ya. Jadi industri mereka mikirnya kan untung gitu ya, untung kemudian untuk memenuhi kebutuhan gitu ya. Jadi industri terus. Nah, kemudian akan memberikan dampak, misalnya contohnya adalah pencemaran udara ya, pencemaran udara. Nah, kemudian negara berkembang ini juga kena dampaknya gitu ya, makanya terjadilah perdebatan gitu ya. Begitu juga dengan antroposentrim dan biosentrim ya, kemudian pendekatan ekonomi, sosial, ekologi ya, hingga makro dan mikronya ya. Ini sering terjadi perdebatan terkait dengan
sustainable development ini. Yang namanya sustainable development itu harus merangkum ya atau merangkul ya ketiga aspek ini, yakni ada ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tidak bisa ketika kita melakukan suatu pembangunan atau pemenuhan kebutuhan, kita hanya memikirkan ekonominya saja, tanpa memikirkan sosial dan lingkungannya. Itu tidak bisa, tidak sustain. Kalau dia hanya memikirkan ekonomi dan lingkungannya saja, itu disebut dengan viable. Kalau dia memikirkan ekonomi dan sosialnya saja, itu namanya equitable. Ya, kalau dia memikirkan lingkungan dan sosialnya saja, itu bearable. Jadi kalau memikirkan ketiganya atau mencakup tiga aspeknya, itu yang disebut dengan sustain. Ya, berkelanjutan. Nah, makanya di tambang kita itu, ya, yang namanya menambang, ya itu kan dia memang terkait dengan ekonomi ya. Nggak mungkin orang nambang itu hobi, ya. Ya kecuali dia memang hobi nambang terus yang menghasilkan gitu ya. Nggak mungkin, maksudnya maksudnya nggak mungkin orang nambang itu iseng-iseng aja gitu ya. Kecuali memang udah banyak duitnya, bingung mau duitnya kemana gitu nambang gitu ya. Nggak, tapi yang dipikirkan apa? Ya ekonomi gitu ya, keuntungan. Banyak orang ya nambang-nambang apa namanya secara ilegal gitu ya. Karena apa? Karena ada untungnya gitu ya. Ada cuannya di situ, ada nilai keekonomisannya gitu ya. Nah, jadi memang nambang memikirkan ekonominya. Namun kita jangan melupakan lingkungan dan sosial. Apalagi kita tambang ITERA itu adalah tambang yang berwawasan lingkungan ya. Makanya di tambang kita itu ada berbagai macam ya mata kuliah lingkungan ya, ada lingkungan tambang ya contohnya ini ya, kemudian ada reklamasi dan pasca tambang ya, kemudian ada lagi pencemaran tambang gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Tidak menutup kemungkinan kedepannya akan nambah itu mata kuliah lingkungan. Kenapa? Ya karena memang itu kita berwawasan lingkungan ya, tambangnya, kekhasannya gitu ya, kekhasannya. Nah kemudian jangan lupa kita merupakan sosialnya ya. Alhamdulillah di tambang ITERA itu udah buka mata kuliah sosial ya, aspek sosial satu-satunya ya. Ya ini mata kuliah saya gitu ya, satu-satunya di tambang ya mata kuliah sosial. Sehingga apa? Sehingga diharapkan ya ketika nanti kalian lulus ya, mindset kalian itu ya begitu ya. Tambang itu bukan hanya memikirkan uangnya saja. Oke lah kita memang nambang harus ada uangnya, harus dapat untungnya gitu ya. Harus dapat uangnya. Oke. Tapi kita juga tidak boleh melupakan lingkungan dan sosialnya, gitu ya. Dampaknya seperti apa terhadap lingkungan dan dampaknya terhadap sosial, ya, sehingga itu sustain. Ya. Makanya pemerintah juga kan sekarang membuat aturan-aturan, ya, aturan terkait dengan lingkungan, terkait dengan baku mutu, terkait dengan reklamasi, pun dengan aspek sosial pemerintah juga punya aturannya, ya, terkait dengan PPM, CSR, kemudian bagaimana penanggulangannya. AMDAL ya, analisis mengenai dampak lingkungan ya, itu salah satu ya yang dilakukan di dalamnya. Ini kita akan belajar nanti ya, kita akan belajar di mata kuliah ini, tapi bukan minggu kedua ini, nanti minggu-minggu selanjutnya ya. Salah satu yang dilakukan ketika kita akan menyusun AMDAL itu adalah konsultasi publik ya. Jadi kita konsultasi publik itu dapat dilakukan dengan FGD, seminar, ya, ceramah gitu ya, mengumpulkan masyarakat gitu ya. Nah itu merupakan bagian-bagian dari bagaimana kita meminimalisir dampak merugikan dari aspek sosial, terkait aspek sosial ya, dari adanya penambangan. Karena yang namanya yang namanya dampak itu tidak hanya negatif ya, tidak hanya yang jelek aja, ada dampak positifnya ya. Sosial pun begitu ya, aspek sosial dengan adanya tambang itu bisa menimbulkan dampak positif ya, bisa menimbulkan, contohnya di beberapa daerah ya yang tadinya itu adalah hanya desa kecil ya, kalau misalnya orang mau sekolah itu jalan berkilo-kilo gitu ya. Nah setelah adanya tambang di wilayah tersebut itu dibangunlah sekolah gitu ya, sehingga anak-anak di situ nggak perlu jauh-jauh lagi ya, nggak perlu jauh-jauh lagi sekolah. Makanya mungkin kalau kalian di wilayah tambang pernah melihat sekolah SD terus ada logonya misalnya PTBA gitu ya, ada logonya KPC, ada RO gitu ya, atau bahkan ada tulisan ya atas kerjasama gitu ya pemerintah kota ini atau kabupaten ini dengan ADARO gitu ya,
atau atas bantuan dari Adana. Nah, itu memang mereka mendirikan sekolahnya gitu ya. Bantuan dari mereka ya, itu bagian dari bagaimana pertanggungjawaban sosial ya perusahaan terhadap masyarakat ya. Nah, jadi itu dampak positif tuh. Dampak positif dari adanya tambang ya terkait dengan aspek sosial. Nah, kemudian ini ada beberapa konsep pembangunan berkelanjutan. Ya. Jadi judulnya adalah Caring for the Earth ya. Ini dikeluarkan oleh UCN, UNED dan WWF ya, WWF ya. Jadi ada beberapa konsep kalau kita mau pembangunan berkelanjutan. Ada respecting ya for the living community ya. Kemudian ada improving the life quality of human beings ya. Kemudian ada conserving natural ya, vitality and ecology dan seterusnya ya. Nah, inilah konsep-konsep yang harus diterapkan ya atau harus digunakan ketika kita akan mengadopsi sustainable development ini. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ada building global alliance ya. Membangun aliansi global gitu ya. Emang cuman Shinobi aja yang bisa bangun aliansi gitu ya. Nah, kita juga harus bangun aliansi gitu ya. Meskipun kalau terkait dengan blok-blokan Indonesia itu netral ya. Indonesia itu netral. Ada blok barat, ada blok timur gitu ya. Indonesia katanya di tengah-tengahnya gitu ya. Cari aman. Cari aman gitu ya. Indonesia cari aman di tengah-tengahnya gitu ya. Jadi kita tidak memihak sama Rusia, tidak memihak sama Ukraina ya. Kita tidak memihak sama Korea Selatan, nggak memihak sama Korea Utara gitu ya. Pokoknya kita cinta perdamaian gitu ya. Kita tidak memihak Amerika, tidak memihak Cina gitu ya. Pokoknya cinta damai aja ya. Jadi seperti itu ya. Nah, sebenarnya itu ada bagusnya juga ya kalau terkait dengan hal yang positif ya, kayak pembangunan, kerjasama internasional yang lainnya gitu ya. Blok-blok itu bagus juga gitu ya. Kenapa? Karena nanti negara-negara di blok itulah yang akan mensupport kita gitu ya. Ya terkait dengan yang positif ya. Kalau terkait dengan perang saya nggak bicara di sini ya. Ya tapi boleh lah ya dikit. Contohnya aja ketika suatu negara perang ya, kedua negara perang itu kan yang mensupport itu adalah masing-masing dari bloknya ya. Ada yang support bantuan, ada yang mensupport senjata gitu ya terhadap suatu negara. Begitupun yang negara satunya ya. Negara apa dengan teman-temannya bantuin kayak gitu ya. Support ini, support itu gitu ya. Nah, itu sebenarnya aliansi global itu bagus gitu ya. Tidak hanya aliansi Shinobi yang bagus ya. Nah, kemudian bagaimana dengan di Indonesia? Ya. Kita akan berbicara perkembangan kebijakan tentang lingkungan hidup di Indonesia ya. Sebentar. Coba nak. Iya, terus nyetrum sayang, nyetrum, listriknya nyetrum, jangan, kabelnya jangan ditarik-tarik, nyetrum, nah, nyetrum nanti. Nah ya kita lanjutkan ya. Bagaimana di Indonesia? Di Indonesia itu dimulai tahun 72 sebenarnya ya. Waktu itu ada seorang profesor bernama Otto Sumarwoto, Prof Otto ya. Dia ini berasal dari Unpad ya. Kemudian dia menyelenggarakan suatu seminar nasional lingkungan dan pembangunan. Nanti di bulan Oktober kalau nggak salah ya. Oktober atau November ya, Oktober kalau nggak salah ya. Di bulan Oktober itu nanti akan ada seminar juga ya di ITB terkait dengan air asam tambang ya. Jadi seminar internasional ya air asam tambang. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau ikut ya itu silakan ya di ITB ya di Bandung ya. Dulu waktu saya S2 itu saya jadi panitianya ya. Karena mahasiswa S2 diminta untuk menjadi panitianya ya. Tapi sekarang saya yang nge-submit paper ya. Waktu itu saya jadi panitia gitu ya. Sekarang saya submit paper. Paper saya sudah di-accept ya. Sudah diterima. Ya, sudah ada emailnya, kemudian dimintain full papernya untuk nanti dipresentasikan dalam seminar itu, ya seminar air asam tambang, ya. Nah itu kalau mau ikut bisa ya di ITB, gitu ya. Di apa? Itu yang memprakarsai itu adalah Profesor Rudi, ya. Itu profesor saya, ya. Prof. Rudi Sayoga Gautama, ya. Kalau misalnya kalian cari gitu ya di
itu ada ya. Sekarang beliau itu sudah purna di ITB ya, sudah pensiun di ITB, tapi jadi wakil rektor, nggak salah, wakil rektor di Universitas Pertamina ya. Jadi wakil rektor di Universitas Pertamina ya. Sebentar ya, kenapa nak? Ya, oh bukan, jadi wakil dekan. Ya, jadi dekan bahkan ya, kalau salah ya. Nah jadi apa namanya? Ya sebentar ya. Ya, jadi dekan ya. Jadi Prof. Rudi ini menjadi dekan di Universitas Pertamina, dekan Fakultas Teknologi Eksplorasi dan apa gitu ya. Nah, jadi sebelumnya beliau ini itu adalah profesor di ITB ya, di Teknik Pertambangan ITB, kemudian pensiun ya. Pensiun karena PNS ya, udah pensiun, kemudian ternyata ditarik sama Universitas Pertamina ya, jadi dekan di Universitas Pertamina ya. Nah, itu beliaulah yang memprakarsai ya, karena memang beliau ini ahli di bidang air asam tambang gitu ya. Nah, itu nanti saya insya Allah itu ya, kalau nggak ada halangan itu akan mempresentasikan paper ya di seminar itu. Jadi silakan kalau yang mau hadir gitu ya di ITB Bandung gitu ya, bisa cari informasinya gitu ya. Nah, selanjutnya dari seminar ini itu menghasilkan laporan ya. Nah, laporan ini yang dibawa Indonesia untuk di konferensi Stockholm ya, sebagai laporan gitu ya hasilnya ya. Nah, tahun 76 itu mulailah disusun RUU ya. Dan tahun 81 RUU tersebut diajukan ke DPR. Barulah tahun 82 setahun setelahnya itu RUU tadi disahkan menjadi undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 82 tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Inilah undang-undang pertama ataupun kebijakan pertama terkait dengan lingkungan di Indonesia. Ya, jadi harus ingat-ingat. Ya, jadi harus ingat. Ada undang-undang pertama tentang lingkungan di Indonesia adalah Nomor 4 Tahun 82, ya, gitu ya. Nah, ini pertama, ya. Nah, kemudian baru selanjutnya muncullah peraturan pemerintah, ya. Jadi turunannya ya, yang dia memuat tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Dan selanjutnya mengalami penyempurnaan menjadi PP nomor 51 tahun 93. Perkembangan di dunia terutama terkait dengan WCED tadi ya, itu mendorong perubahan. Undang-undang pertama tadi menjadi Undang-Undang nomor 23 tahun 97. Ya, berubah dia. Tentang pengelolaan itu undang-undangnya berubah. Tentu saja ada revisi-revisi dan penyempurnaan di dalamnya ya. Nah, peraturan pemerintah nomor 27 tahun 99 tentang AMDAL itu diterbitkan ya 2 tahun setelahnya. Ya, PP-nya ya. Nah, selanjutnya perkembangan terutama terkait dengan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak ya atau wewenang suatu daerah untuk mengelola daerahnya sendiri ya. Jadi memiliki kewenangan penuh gitu ya terhadap wilayahnya. Ya, kalau dulu kan yang mengelola gitu ya, yang yang pokoknya semuanya serba pusat gitu ya, semuanya serba pusat. Nah, kalau sekarang ya itu sudah ada otonomi daerah. Nah, otonomi daerah ini juga mempengaruhi undang-undang gitu ya, yang tadinya kan semuanya sentralisasi terpusat ya, sehingga sekarang udah ada pembagiannya dengan daerah gitu ya, terkait dengan wewenangnya terkait dengan lingkungan ini ya, maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ya, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 97. Nah, bagaimana lembaga pemerintahan di bidang lingkungan hidup? Sekarang kita mengenal lembaga pemerintahan di Indonesia yang tingkatnya pusat itu adalah Kemen LHK ya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya. Itu ya. Dulu perkembangannya seperti apa, Pak? Ya, dulu ini seperti ini. Jadi pada tahun 78 ya, berdasarkan amanat GBHN ya, garis besar haluan negara tahun 78 ya, sekarang nggak ada lagi ya GBHN ya, kita nggak pakai GBHN lagi sekarang ya, dulu ada ya GBHN. Nah, kemudian berdasarkan Kepres nomor 28 tahun 78, Junto Kepres nomor 35 tahun 78, pada saat itu Kabinet Pembangunan 3 itu mengangkat Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Inilah menteri pertama terkait dengan lingkungan hidup. Ya, kementerian pertama terkait dengan lingkungan hidup.
di mana tugasnya adalah mengkoordinasikan pengelolaan lingkungan hidup ya dari berbagai instansi baik pusat maupun daerah ya, khususnya ya dalam mengembangkan segi-segi lingkungan hidup di aspek pembangunan. Nah, kemudian perpaduan antara aspek pendudukan ke dalam pengelolaan lingkungan hidup dilakukan ya, yakni pada tahun 83 dikeluarkanlah Kepres. Nah, Kepres ini itu membuat ya dibentuklah Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Jadi aspek kependudukan itu dilebur ya atau dimasukkan ke dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pendudukan. Kalau sekarang kan kependudukan itu di bawah Kemendagri ya, Kementerian Dalam Negeri. Yang ngurusin KTP dan segala macam itu kan kependudukan itu kan masuk dalam situ ya, KK gitu ya, Kemendagri ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, berdasarkan Kepres nomor 23 tahun 90 dibentuklah Bapedal, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan ya. Nah, jadi Bapedal ini kepalanya itu adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup. Dulu di setiap daerah itu ada Bapedal ya, sekarang enggak lagi, tapi masih ada yang ada gitu ya. Nama dinasnya ya, nama badannya ya. Jadi Bapedal, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan gitu ya, ada gitu ya. Tapi tidak semua. Kalau dulu semua cabangnya ada di daerah-daerah gitu ya. Nah, tahun 93 masalah kependudukan dan lingkungan hidup semakin luas ya, sehingga didirikanlah Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup ya tahun 93 ya. Otonomi daerah ya pada saat itu ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 itu telah merubah berbagai kewenangan. Ini saya katakan tadi ya. Jadi kalau waktu itu semuanya pusat ya, sekarang enggak. Karena apa? Karena kabupaten atau kota itu memiliki hak untuk mengelola daerahnya sendiri. Ya, atau memiliki hak untuk mengeluarkan aturan-aturan di daerah sendiri. Makanya sekarang ada Perda, ya, Perbu, ya, Perwakot gitu, wali kota gitu ya. Nah, jadi karena itu ya, karena memang punya otonomi sekarang ya, maka pada saat itu ya kewenangan lingkungan hidup ya atau bidang lingkungan itu dibagi, di mana porsinya lebih besar di kabupaten atau kota dibandingkan dengan tingkat provinsi. Pun ya urusan perizinan urusan tambang waktu itu kan sudah kembali ke daerah, tapi sekarang sudah ke pusat lagi. Ya. Perizinan itu sudah ke pusat lagi ya. Kalau nggak salah kecuali galian C ya, kecuali tambang galian C, batuan pasir ya, sirtu gitu ya. Tapi kalau misalnya mineral dan batu bara itu sudah kembali ke pusat lagi. Bahkan inspektur tambang ya, dulu kan di setiap daerah itu setiap provinsi itu ada inspektur tambang ya. Sekarang udah ditarik. Ya, udah ditarik ke pusat gitu ya. Inspektur tambang itu. Nah, jadi seperti itu ya. Sekarang udah mulai di pusat lagi gitu ya. Jadi banyak tambang yang agak mengeluh gitu ya. Kalau di pusat agak ini gitu ya, agak lama karena harus ke Jakarta dan segala macam ya. Tapi pemerintah maunya gitu ya. Hal ini menjadi dasar pembentukan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Saat ini dibakukan menjadi namanya Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup BPLHK ya, BPLH ya. Nah, jadi pada tahun 2001 ya terjadi penggabungan antara Bapedal ya ke dalam Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Jadi Bapedal waktu itu nggak ada lagi ya mulai tahun 2001 karena digabung ke dalam Kementerian Negara Lingkungan Hidup ya. Tapi kalau di daerah ya di kabupaten atau kotanya ada Bapedal itu nggak salah karena itu memang badannya gitu ya, badan atau dinasnya yang milik dari daerah gitu ya. Tapi kalau yang tingkat pusat ya Bapedal itu nggak ada lagi, gabung dia ke Kementerian Negara Lingkungan Hidup pada saat itu ya. Nah, selanjutnya tahun 2004 itu menjadi Kementerian Lingkungan Hidup ya namanya ya. Dan 10 tahun kemudian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan itu digabung ya, digabung menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK ya. Nah, sampai sekarang ini ya, di mana berikutlah susunan organisasinya. Ada Direktorat Jenderal Panologi, Konservasi Sumber Daya ya, Pengendalian dan Pengelolaan Sampah, Perubahan Iklim ya dan lain-lain ya. Nah, inilah Direktorat Jenderal ya, organisasi-organisasi susunannya yang berada di bawah dari Kemen-LHK ya. Nah, ya jadi ini adalah rangkuman gitu ya, rangkuman bagaimana
undang-undang di Indonesia. Itu perkembangan undang-undang di Indonesia. Tadi saya katakan undang-undang pertama atau kebijakan pertama terkait dengan lingkungan ya di Indonesia itu adalah nomor 4 tahun 82, di mana dalamnya itu mengisi tercantum tentang memperkenalkan konsep tata penyelenggaraan lingkungan yang partisipasi luas dan menyuruh. Kemudian menegaskan wewenang sektor dan wilayah serta memperkuat kebijakan sektoral. Dan terakhir adalah AMDAL sebagai instrumen pengendalian. Jadi AMDAL pada saat itu dia hanya sebagai instrumen, sebagai alat ya dalam mengendalikan lingkungan. Nah, kemudian setelah mengalami perubahan pada tahun 97 dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 97 pengganti Undang-Undang Nomor 4 tahun 82 tadi, ya, AMDAL itu selain instrumen itu menjadi audit. Ya, audit lingkungan. Jadi kita melakukan penilaian asesmen terhadap lingkungan, ya, melakukan audit terhadap lingkungan, itu kita menggunakan AMDAL. Kalau dulu dia hanya sebagai pengendalian. Pengendalian itu maksudnya apa namanya? Ya udah pengendalian bahwasanya itu harus seperti ini gitu ya, lingkungannya, analisisnya ya, lingkungannya harus seperti ini, bagus seperti ini. Ya, sudah itu aja. Jadi hanya pengendalian. Tapi setelah adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 97, AMDAL itu selain sebagai instrumen pengendalian tadi, itu sebagai audit, ya. Jadi nanti ada asesmen, ada penilaian, ada audit dari dari petugas gitu ya. Sesuai enggak nih AMDAL-nya gitu ya dengan yang terjadi di lapangan gitu ya. Misalnya dia mengatakan analisis mengenai dampak lingkungan bahwasanya ada tidak dimasukkan dalam analisis dampak lingkungan itu misalnya kebisingan misalnya ya. Ternyata ada kebisingan gitu ya. Nah, itu kan menjadi audit gitu ya. Dia audit gitu ya. Terus menekankan penegakan hukum ya, memperkuat command and control ya, partisipasi selektif ya, dan memperkuat Menteri Lingkungan Hidup ya, yakni terkait dengan perintah audit, izin limbah itu melalui Menteri Lingkungan Hidup ya berdasarkan undang-undang ini ya. Jadi jangan lupa ya, inti-intinya adalah seperti ini. Nah, selanjutnya ya, perubahan undang-undang tadi ya menjadi Undang Nomor 32 tahun 2009. Kenapa? Karena adanya otonomi daerah. Ya. Nah, jadi undang-undang ini itu memuat tentang otonomi daerah, ekoregion ya, RPPLH. Nanti kita akan belajar juga ini ya, KLHS, kita akan belajar juga kajian lingkungan hidup strategis di pertemuan selanjutnya ya. Ada izin lingkungan. Nah, analisis risiko lingkungan hidup. Nah, ini kita akan pelajari juga nanti ya di pertemuan selanjutnya ya. Dan sanksi pidana. Tidak hanya pada pelaku tapi juga kepada pejabat yang berwenang. Contoh ya. Misalnya di sini gitu ya, ada yang sebagai kepala dinas gitu ya, kepala dinas enggak izin lingkungan, iya kepala dinas lah ya, kepala dinas gitu ya, yang mana kepala dinas ini memberikan izin lingkungan gitu ya. Ternyata pada saat pelaksanaannya itu tidak dikontrol ya, artinya nanti nggak sesuai gitu ya, nggak sesuai dengan pada saat di awal itu ya, bahwasanya misalnya contohnya aja ya, misalnya dia di izin lingkungannya mengatakan bahwasanya kerusakannya adalah apa ini dan akan ditanggulangi seperti ini, misalnya sepertinya ya, seperti itu ya. Ternyata nggak diaudit nih atau nggak dinilai sama pejabatnya, dia cuma mengeluarkan aja gitu ya, mengeluarkan izin. Maka nanti ketika terjadi pidana ya, maka sanksi pidana itu tidak hanya kepada perusahaan ataupun kepada orang yang melakukan ya, namun juga kepada pejabat berwenang, yakni kalian gitu ya, kepala dinasnya yang mengeluarkan apa? Yang mengeluarkan izin itu tadi. Ya, itu salah satu contohnya aja. Ya. Jadi kena juga kayak gitu ya. Kena juga loh. Tapi kan Pak, saya selaku kepala dinas cuma neken-neken aja ya, maka harus hati-hati gitu ya. Makanya harus ada kontrol. Ya. Makanya harus ada kontrol. Kalau nggak ada kontrol gitu ya, ya seperti itu gitu ya. Makanya contohnya saya kemarin aja beberapa mahasiswa angkatan 2023 perwalian saya itu akan melakukan UKT, banding UKT gitu ya, banding UKT. Nah, itu saya sangat selektif. Kenapa? Karena saya akan membubuhkan tanda tangan di situ. Sewaktu-waktu kalau terjadi kekeliruan data ataupun ketidakbenaran gitu ya terhadap yang diberikan gitu ya, maka yang dicari nanti yang ada tangan. Ya. Yang dicari, makanya saya selektif sekali ya. Jadi saya tanyain, kenapa kamu mau mengajukan banding UKT gini Pak? Pekerjaan orang tua apa? Orang tua saya ibu PNS Pak. Terus ayahnya petani Pak. Petani apa?
petani sawit, punya kebun sawit. Iya Pak, dikit. Udah, udah ya, udah gitu. Sudah, nggak usah. Kenapa kamu yang mengajukan? Iya Pak, adik saya masih sekolah Pak, gitu ya. Butuh biaya juga Pak, gitu kan. Dan segala macam. Apalagi adik saya sekolahnya di swasta Pak, katanya kan. Ada yang bilang gitu kan. Ada yang, aduh, saya bilang, kalaupun ini diteruskan, saya bilang, saya yakin nggak bakal nggak bakal lolos seleksi administrasi, saya bilang ya. Ya, orang tuanya PNS di Puskes ya, ibunya ya, bapaknya petani kata dia, tapi petani apa, sawit, yang punya sawit. Iya Pak, dikit. Ya, ya jadi seperti itu ya. Ada juga yang yang ya pokoknya macam-macam lah ya. Nah, tapi ada juga yang saya lolosin gitu ya. Makanya lebih selektif. Kenapa? Itu membuhin tanda tangan nggak sembarangan gitu ya. Itu kan masalahnya serius gitu ya kalau ada apa-apa gitu ya. Ya kalau cuman masalah kayak permohonan ini potongan UKT gitu kan. Bebas UKT misalnya kan, atau permohonan bebas UKT lah gitu ya. Ya kan tinggal saya cek gitu ya, bisa saya cek di Avita ya namanya ya, tempat ngeceknya itu, lupa saya. Nah, saya cek kan, oh ya sudah bayar, udah, ya udah tantangan gitu kan, atau apa gitu ya. Nah itu kan bisa saya cek langsung gitu ya. Nah, tapi kalau masalah ini enggak gitu, jadi harus selektif ya. Jadi kemarin saya sangat selektif gitu ya untuk menyeleksi mahasiswa yang akan saya bumbui tanda tangannya. Karena kalau ada apa-apa itu tidak hanya mahasiswanya yang kena ya, nanti saya yang dicari gitu ya. Kenapa bisa tanda tangan? Nah gitu ya, sama seperti ini ya. Jadi tidak hanya pada pelaku, tapi juga pada pejabat yang berwenang. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, baik. Mana ini? Ya, baik ya. Kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan, ya, jangan lupa nanti malam ya Indonesia lawan Arab Saudi ya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 ya. Mari kita nonton bersama-sama gitu ya. Kita dukung bersama-sama. Makanya nanti kalau memang nggak ada kuliah siang, tidur siang dulu ya. Tidur siang. Terus nanti habis sholat Isya ya, bagi yang menjalankan sholat Isya ya, tidur gitu ya. Atau kalau nggak yang sholat Isya habis makan tidur gitu ya. Bangun lagi nanti jam 12:30 karena kick off-nya jam 1 ya. Nggak usah ngikutin komentator di TV ya. Kalau komentator di TV itu biasanya 1 jam sebelumnya ya. Jadi ngantuk ya. Jadi mending setengah jam aja lah sebelumnya ya, sambil bikin kopi gitu ya, masak mie instan gitu ya, nunggu main bola. Pokoknya kita dukung ya. Optimis ya, harus optimis, kita bisa ya. Indonesia juara ya. Baik. Nggak ada yang mau tanyakan? Oke, kalau tidak ada yang mau tanyakan ya, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Selamat melanjutkan aktivitas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.